Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 15 akan mempresentasikan tentang transkrip fonetis beserta contohnya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Zaskia Yafi Afifah dengan NIM akhir 86, lalu ada Pavita Kirana Ignasia dengan NIM akhir 88, dan saya sendiri Cikwita Belvat Navika dengan NIM 90. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kajian fonologi, bunyi bahasa perlu direpresentasikan secara akurat. Salah satu cara untuk merepresentasikan bunyi bahasa tersebut atau bunyi ujaran adalah melalui transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis itu membantu peneliti dan pembelajar bahasa memahami bagaimana suatu bunyi diucapkan, bukan bagaimana bunyi tersebut dituliskan. Jadi, seperti yang arti fonologi sendiri itu font yaitu bunyi. Kalau misalnya yang dipelajari itu atau dipahami itu suatu tulisan, berarti itu morf. Nah, transkripsi fonetis itu penulisan bunyi bahasa menggunakan simbol fonetik internasional atau yang biasa disebut International Phonetic Alphabet atau IPA, yang menggambarkan cara pengucapan bunyi secara tepat dan sistematis. Lalu selanjutnya ada hakikat transkripsi fonetis. Nah, itu apa aja? Yang pertama itu mewakili bunyi ujaran, bukan huruf. Jadi seperti kalau di transkripsi fonetis itu, suatu simbol dan bagaimana cara mengucapannya itu berbeda. Misalnya simbolnya seperti E terbalik atau hanya E atau E yang seperti angka 3 itu berbeda. Nah, lalu yang kedua menggunakan simbol IPA yang bersifat universal. Jadi kalau misalnya kita nulis pakai simbol itu di Indonesia itu karena ini bersifat universal, jadi mungkin sama seperti yang ada di luar negeri. Jadi simbol transkripsinya itu sama. Lalu selanjutnya menunjukkan realisasi bunyi secara nyata. Misalnya kalau di transkripsi itu I besar dengan I kecil itu berbeda makna. Karena kalau misalnya I besar itu bakal dibaca melebur. Contohnya titip. Nah, titip jadi yang kalau titip itu yang tip itu pakai I besar karena apa? Biasanya kalau misalnya I atau U itu di belakang, suku katanya di belakang dan di belakangnya I atau U itu ada konsonan, biasanya dibaca secara melebur gitu. Jadi titip. Nah, E jadinya. Tapi kalau I kecil tuh melambangkan I banget, yang I-nya penuh. Nah, lalu selanjutnya itu ada digunakan untuk analisis fonetik dan fonologi, itu jelas. Nah, selanjutnya lagi ada transkripsi fonetis yang berfungsi. Nah, atau fungsi dari transkripsi fonetis. Yang pertama itu menggambarkan bunyi bahasa secara akurat, sama seperti yang tadi saya jelaskan itu. Lalu selanjutnya ada membantu pembelajaran pelafalan yang benar. Jadi kan kayak misalnya nih tutup. Nah, kalau tutup itu kan kayak aneh ya. Mungkin terdengar aneh gitu. Biasanya kan tutup gitu. Nah, itu cara pelafalan yang benar. Atau bisu, misalnya orang banyak yang bilang bisu atau sate. Mungkin ada orang bilang sate, kan bisa jadi transkripsi fonetis itu membantu kita untuk belajar pelafalan yang benar. Lalu selanjutnya ada menganalisis perbedaan bunyi bahasa, dan yang terakhir mendukung penelitian linguistik. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Yang selanjutnya ada jenis transkripsi fonetis. Terdapat dua jenis transkripsi fonetis, yaitu transkripsi fonetis luas dan transkripsi fonetis sempit. Transkripsi fonetis luas digunakan untuk menunjukkan bunyi secara umum, sedangkan transkripsi fonetis sempit menunjukkan detail bunyi yang lebih rinci, seperti posisi artikulator atau variasi kecil dalam pelafalan. Selanjutnya, contoh transkripsi fonetis luas yaitu pada kata buku dan makan, yang transkripsi luasnya ditulis
dengan sederhana. Pada contoh ini kita melihat bahwa transkripsi fonetis luas hanya menampilkan bunyi utama tanpa detail tambahan. Kemudian contoh transkripsi fonetis sempit pada kata makan dan tahu. Diberikan informasi tambahan yaitu bunyi fonem N diucapkan secara dental dan bunyi fonem T diucapkan secara dental. Lalu selanjutnya ada contoh kalimat dari transkripsi fonetis. Yang pertama, itu saya ingin menjadi guru yang andal. Nah, penulisannya itu saya ingin menjadi guru yang andal. Tapi itu kan ada kayak simbol-simbol gitu. Nah, tanda kurung seperti ini atau kurung kotak ini itu untuk kayak membuka kalimat, tanda awal transkripsi. Lalu sama tagar juga, tagar 1 itu. Terus untuk tanda plus itu untuk menandai pemisahan suku kata, jadi antar suku kata gitu. Jadi sa plus ya. Jadi biasanya kan teman-teman itu kalau memenggal suku kata itu pakai min ya, kayak saya strip ya, sa strip ya. Nah, untuk transkripsi fonetis sendiri itu menggunakan tanda plus. Lalu garis miring 1 itu menandakan pemisahan antar kata, jadi saya dan ingin gitu. Nah, itu N-nya agak berbeda karena itu eng ya teman-teman, itu ingin. Nah, in-nya itu dia I-nya besar, jadi dia sedikit melebihi, jadi ingin. Nah, I-nya dibacanya nggak penuh I-nya. Lalu ada menjadi. Menjadi itu E-nya seperti E terbalik karena itu E untuk emas. Kalau E yang biasa itu dibacanya E gitu. Nah, menjadi. Terus garis miring 1 untuk pemisah antara menjadi dan guru. Lalu gu plus ru. Lalu ada garis miring 1 lagi, terus yang garis miring 1 an plus dal. Nah, lalu ada tagar. Nah, ini nih ada panah yang datar itu menunjukkan bahwa itu kalimatnya hanya menandakan kalimat biasa gitu. Atau ini mungkin bisa dijadikan kalimat deklaratif atau ya deklaratif karena aku tuh mau jadi guru yang andal gitu. Kalau misalnya ada panah yang naik itu berarti marah atau tanya atau turun gitu. Jadi contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh transkripsi kalimat kedua yaitu kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Transkripsi fonetisnya setiap kata dipisahkan dengan garis miring untuk memperjelas batas kata dan tanda tambah yang digunakan untuk menunjukkan pemenggalan suku kata. Pada kata sampai terdapat diftong AI sehingga ditranskripsikan menjadi AY karena bunyi tersebut diucapkan sebagai satu kesatuan vokal. Selanjutnya, pada kata tujuan terjadi pertemuan vokal U dan A yang dalam pengucapannya menghasilkan bunyi semivokal W sehingga pemenggalan suku katanya menjadi 2 plus Ju plus 1. Nah, contoh yang selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu kami merasa khawatir dengan kondisi kesehatanmu. Penulisan transkripsinya yaitu tanda kurung 2 itu menunjukkan bunyi nyata yang diucapkan. Terus tanda pagar itu penanda awal dan akhir kalimat. Tanda plus itu digunakan untuk pemisah suku kata. Sedangkan tanda garis miring itu digunakan untuk pemisah kata. Terus merasa, E-nya itu pakai emas jadinya simbol dari bunyi emas itu adalah E kebalik. Dan untuk simbol bunyi NG itu kayak N panjang. Dan selanjutnya KH itu simbol transkripsinya itu memakai X
Untuk kondisi O setengah itu adalah O kuat, karena kondisi O nya tuh kuat, bukan lemah. Terus I di khawatir, tirnya tuh lemah, jadi pakai I lemah. Terus garis red gini untuk menandakan kalimat itu tuh landai, tinggi, atau rendah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip. Prinsip yang pertama, satu simbol mewakili satu huruf. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap simbol, huruf, atau tanda fonetik hanya mewakili satu bunyi tertentu dan tidak memiliki makna bunyi ganda. Artinya, jika suatu simbol diucapkan, maka harus ada satu simbol khusus untuk bunyi tersebut, dan simbol itu tidak boleh mewakili bunyi lain. Contohnya, bunyi P selalu dilambangkan dengan P, bukan kadang P dan kadang B. Yang kedua, ada konsisten dalam penggunaan simbol dan tidak terpengaruh ejaan. Prinsip ini menekankan bahwa simbol bunyi harus digunakan secara konsisten tanpa terpengaruh oleh cara penulisan, ejaan suatu bahasa. Fokus utamanya adalah sistem bunyi, bukan sistem tulisan. Yang ketiga, berdasarkan bunyi yang diucapkan. Prinsip ini menegaskan bahwa analisis dilakukan berdasarkan bunyi aktual yang diucapkan penutur, bukan berdasarkan bentuk ideal, aturan tata bahasa, atau cara kata tersebut seharusnya diucapkan. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari, kata tidak sering diucapkan enggak. Yang dianalisis adalah bunyi nyata yang terdengar, bukan bentuk bakunya. Setelah itu ada manfaat. Yang pertama, membantu pelafalan yang tepat. Yang kedua, ada mengurangi kesalahan bunyi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran fonologis. Yang keempat, ada mendukung keterampilan berbicara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Transkripsi fonetis merupakan cara ilmiah untuk merepresentasikan bunyi bahasa. Dengan menggunakan simbol IPI, bunyi ujaran bahasa Indonesia dapat dituliskan secara akurat sehingga memudahkan analisis dan pembelajaran fonologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.